Silakan mau usul-usul apa saja kaitannya baik tentang PPTI ataupun tentang IPHI dan lain sebagainya, atau tentang kritik-kritik terhadap kajian-kajian yang sudah kita laksanakan, ya, apa tentang kajian SP19 dan SP5 yang kira-kira kurang apa, silahkan untuk disampaikan sehingga kegiatan-kegiatan kita dari hari ke hari bisa lebih maju, lebih baik, ya, sedikit dengan kekurangan-kekurangannya. Monggo Bapak, Ibu, atau mungkin dari anak-anak santri usul apa gitu supaya bisa terpenuhi keinginannya dan sukses untuk hafidnya insya Allah, ya. Apa sarannya, permohonan, permintaannya apa? Monggo silakan. Ada yang mau memulai silakan. Pak Tris, Pak Tris, monggo Pak Tris. Nah, ini diskusi aja. Iya, diskusi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penantian untuk makan ini diskusi. Kaitannya yang saya sampaikan ini ilmu ya. Kita mengekor ilmu. Tadi yang saya sampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram tadi, Al-Mudathir ayat 11 kalau tidak salah sampai 26. Itu yang membicarakan tentang neraka sakor tadi. Kalau nggak salah itu adalah membicarakan Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah itu lahir tahun 527 Masehi. Itu bapaknya Khalid bin Walid. Itu orang yang terkaya di orang Quraisy daripada zamannya. Dia itu ketua Bani Maksum, itu termasuk Quraisy. Itu orang yang paling benci kepada Rasulullah, sehingga ingin membunuh Rasulullah. Matinya itu mati di perang Badar itu, Al-Walid Al-Mughirah itu. Nah, dia mempunyai anak. Lahirnya Rasulullah SAW itu, Al-Walid itu umurnya 44 tahun. Nah, mempunyai anak, beliau itu pamannya Abu Jahal. Ini dia. Jadi Abu Jahal dan Abu Lahab itu beda. Abu Jahal itu seumuran dengan Rasulullah. Ponakane Al-Walid Al-Mughirah. Khalid bin Walid itu anaknya Al-Walid Al-Mughirah. Nah, Jangan, maaf. Neraka sakor yang disebutkan di Quran itu ada jahanam dan sakor. Jahanam itu penduduknya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab dengan Abu Jahal beda ya. Abu Jahal itu ponakane Al-Walid Al-Mughirah tadi. Al-Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid yang dulu pemuda Islam tetapi menjadi panglima perangnya Islam setelah masuk Islam. Bedanya dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau Abu Lahab itu waktu lahirnya Rasulullah itu Abu Lahab umurnya 21 tahun, 21 tahun. Ya. Kalau Abu Jahal itu lahirnya Abu Jahal seumuran dengan Rasulullah. Tua Rasulullah tahun atau setengah tahun. Itu juga sama-sama penghuni neraka karena matinya pada waktu itu juga Abu Jahal di perang. Ini kalau nggak salah Ustaz mohon pencerahannya. Seingat saya neraka sakor yang dibicarakan itu adalah namanya Al-Walid bin Al-Mughirah yang disebutkan di Al-Mudathir. Makatan pembelian wonten kirang pun ngambil. Kok rampung Pak meneh Pak? bagus. Lagi nanti. Enak. Alhamdulillah Pak Kris, luar biasa Pak Kris ya. Yang Walid bin Mughirah ini beliau seorang yang sangat benci kepada Rasulullah. Bahkan dia itu mengancam Rasulullah untuk membunuhnya. Ya Muhammad, sungguh aku akan membunuh. Tapi ditantang seperti itu, Nabi Muhammad tidak kedus. Oh enggak benar, kamu yang akan aku bunuh. Jangan seperti itu. Jadi Rasulullah itu orang yang dia betul-betul pemberani. Maka kemudian ketika terjadi perang Badar, ini Walid bin Mughirah ini betul-betul minta musuh.
misal Rasulullah. Kemanapun Rasulullah arahnya selalu bicara. Tapi kemudian ketika Rasulullah melihat, Rasulullah ini mengambil pedang sahabatnya dan dia sabetkan ke Walid bin Mughirah, sehingga dia itu hanya tergores lehernya, hanya tergores lehernya saja. Tetapi Walid bin Mughirah itu kemudian, padahal dia seorang panglima, seorang tokoh, seorang pemberani, ketika tergores ini dia merasa kesakitan luar biasa. Lalu dia melarikan diri dari perang Badar. Nah, kemudian dia menuju ke Abu Sufyan. Ya Abu Sufyan, sungguh aku akan mati. Aku akan mati. Lalu Abu Sufyan tertawa, diguyu. Kamu itu cuma terluka seperti itu kok bilang mau mati. Pengecut kamu itu. Katanya seperti itu. Maka kemudian Walid bin Mughirah ini kemudian berkata, dulu Muhammad berkata akan membunuhku. Sungguh walaupun dia pedangnya tidak mengenaiku, walaupun dia hanya meludahiku, pasti aku akan mati. Dia berkata seperti itu Walid bin Mughirah. Maka kemudian dia lari dari perang Badar dan kemudian dia benar-benar kemudian mati. Dan Allah ancam dia. Terus sekali matur nuwun. Matur nuwun. Ada lagi siapa? Biasa Pak Agus yang takut-takut ya. Pak Agus. Wah, Lain ada apa Bu? ya Pak Agus silakan. Ada sesuatu yang ditanyakan apa saja. Mumpung banyak pakar ini. Kita ngejar informasi. Pakarnya apa digesukan. Ayo silakan monggo. Ngarana aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh topik yang lain ini? Boleh. Iya. Banyak pakar yang ada tenang itu. Tadi malam kita ngobrol dengan Pak Ketua dan Pak Nur di Istiqlal. Itu terkait dengan kegiatan yang ada di IPHI Baron. Jadi teman-teman dari Biro ini kan kalau Manase itu kan pinjam di mana itu Danudan. Di Danudan ternyata sekarang ini kayaknya agak sulit untuk teman-teman. Nah ada usulan dari pembicaraan itu bagaimana kalau Baron itu dijadikan tempat Manase, jadi nanti teman-teman dari Biro bisa memakai sana. Ya awalnya mungkin dari sederhana, nanti kalau ada dana masuk bisa berkembang sedikit demi sedikit sehingga bisa terpenuhi seperti harapan untuk Manase umroh. Seperti itu Cidono dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul yang bagus tapi ini saya tidak berani jawab. Yang jawab ini Pak Ketuanya. Oh Pak Kiai Haji Zainal Abidin. Model-model gini. Karena buat sanggane. Matur nuwun Mas Agus. Itu usulan yang luar biasa. Artinya begini, kita ini dengan kegiatan yang sudah cukup luar biasa, menurut saya. Kemudian saya punya keyakinan bahwa sebuah kegiatan itu tanpa dana omong kosong. Tidak akan terjadi, tidak akan terlaksana. Makanya kadang-kadang saya itu sering mencari selah piye konco-konco itu supaya segera bisa membuat sesuatu yang memang bisa menghasilkan dana. Setelah saya melihat dari dulu pertama kali saya naik di atas lantai 2 itu sangat mengerikan, sampai naik pun. Itu juga saya katakan. Bahkan Pak Sabar bilang ini tempat jin buang anak. Itu tantangan bagi saya. Ini untuk diapakan gitu loh. Saya siarah, ternyata nyambung-nyambung konco-konco pun jaluk, bukan perasaan saya gitu ya. Ngusul ke rumah takfid ya. Makanya saya berusaha untuk membuat itu dan bersih, ternyata membersih betul. Dan yo nyaman. Cuma memang kita belum maksimal itu kita akoni. Karena saya yang bukan latar belakang pesantren ya. Kemudian juga bukan latar belakang pendidikan. Latar belakang saya itu seperti
Apa tadi Pak? pengusaha entrepreneur. Apa namanya? Bin Auf apa namanya? Abdul Rahman bin Auf. Cuma tidak susah sukses seperti itu gitu. Terus nekat tetap orang bisa sukses. Tapi itulah sebuah keberkahan bagi saya. Kalau saya sukses, saya punya keyakinan bahwa saya akan berjumus. Soalnya saya sukses itu kadang-kadang membuat saya ria. Saya naik mobil bagus sedikit saya ria. Kayak semakin menes mobil aku itu. Sehingga dulu nyun sewu ya, aku juga sombong juga. Mobil pirampir hati walu. Ini juga sombong. Mungkin dikader apa namanya anak-anak muda dari yang sudah punya Pak Hardo ngerti ya. Tapi ria itu timbul. Naik mobil api, ngomong sapi deh. Audisi yang paling bagus itu saya bilang paling bagus itu. Nah numpak kemana-mana kayak kemaki banget. Itu Pak Adi membuat saya takut gitu. Takut sekali terhadap kekayaan itu membuat kita jadi ria. Kemudian tujuan paling akhir. Saya beli HP saya itu 3 saya jual semua, saya pikir itu bagus. Itu aja timbul ria saya. Kadang-kadang tak kemaki-maki kita letak ke HP ku nang ngarep ini tak buka ke. Itu ada sesuatu yang memang manusiawi. Lah ini nanti mau tak kasihkan Pak Haji nanti. Cuma ganti 20 juta itu. supaya HP-nya enak-enak gitu. Itu berbahaya gitu ya. Bagi saya loh ya. Pengalaman betul Masya Allah. Makanya bapak-bapak dan ibu, saya tidak ria, saya tidak apa-apa. Cuma saya bagi cerita aja gitu. Sehingga apa-apa saya buangi semua gitu. Harta saya buangi kabeh. Artinya semua yang saya miliki udah saya lepasin semua. Ternyata yang benar Pak Haji. Ya tidak miskin juga gitu loh. Jadi ya memang itu betul. Makanya saya tuh ingin menarik sebuah kesimpulan bahwa bapak-bapak sing sugih ndak ngotok ke duite zakat ke infake ke IPI. Nah, itu jadi ndak akan miskin. Ndak akan miskin. Oh, saya yakin sekali kok. Ya. Habis saya punya jual saya buat pondok ndak miskin kok. Gitu. Cuma berani apa enggak gitu. Karena saya memang istimewa daripada bapak semua dan ibu-ibu sekalian. Istimewa saya tidak punya omongan. Aku gak mikir ku anakku tak tuku omah iki, tak tuku iki, tak takoki keputusan macam enggak. Itu keistimewaan saya. Tapi dari sisi lain mungkin sampean nyatakan kelemahan Pak Jana kalau di anak gak iso ndongake. Gitu loh. Makanya saya hitung tak gawe pondok yang mungkin Bapak pernah sana sekecil jatah saya cuma 50, setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun bisa menghafalkan hafiz siji, minimal aku sudah dapat ini. Sampai hari kiamat kalau itu masih ada tetap akan ngalir. Jadi nyuwun pangapunten ya. Ini sebuah cerita. Nah, bagaimana dengan akhirnya yang kita laksanakan sebuah lembaga yang kita pimpin, yang kita laksanakan harus mendapatkan ganda. Pahalanya ganda. Tadi usul itu betul sekali. Saya sudah mikir bagaimana belakang itu kita buat yang namanya tempat tempat Ka'bah, kemudian kita buat juga nanti ya walaupun sederhana. Soalnya saya sendiri waktu saya kan punya biro juga gitu loh. Saya umroh manasik di di Gajah apa namanya? Said Raya. Setelah kita melaksanakan manasik, kemudian untuk prakteknya Masya Allah angel saya mati, gak ada tempat. Nah kalau kita buat di bawah itu, dari tempat gedung kita itu nanti kita buat tempat manasik yang agak bagus, jamin kita sewakan untuk ini. Itu kalau kita kasih AC dan seterusnya, itu insya Allah akan bisa tempat digunakan untuk manasik. Kemudian kita punya teman-teman, Pak Nur punya catering, tawarkan cateringnya Pak Nur di situ. Memang kita bagi-bagilah, Pak Nur 20% untuk IPAI, oke gitu kan. Kemudian yang Pak Haryanto punya biro, saya punya koperasi, kan punya yang kita punya himpunan. Nanti Pak Ardi woro-woro murah, meriah, apik, ononggon untuk praktek yang sederhana. Itu bisa. Nah itu insya Allah akan kita usahakan untuk membuat tempat praktek di belakang itu masih bisa ada tempat. Cukup itu buat tempat tempat tawaf, tempat sa'i, cukup. Nanti miniatur yang lebih kecil lagi, mungkin nanti ada
apa namanya Mina, Musdalifah dan seterusnya. Jadi itu kalau ini bisa, dan itu sangat bisa untuk sebuah apa namanya umroh lebih mudah. Insya Allah nanti kita punya juragan AC, punya diutang-utang ke iso ya Pak ya. Juragan AC diutang-utang ya iso gitu. Nah, kalau disedekahin lebih happy menang gitu. Ini mesti kok kocok ngeyel, ini ketua ini boleh jaluk duit, Pak. Sebetulnya kalau saya jaluk duit, panjenengan pakai ibu-ibu yang punya bapak, yang punya suami ya, kalau diminta duit Pak Zainal, tolong disuruh aja, kasih aja Pak. Saya wakil Pak gitu. Karena nanti kalau dikasihkan rezekinya bapak itu akan lebih banyak, yang untung ibu juga, gitu loh. Betul nggak itu? Betul nggak Pak Ustaz? Betul itu. Ya, makanya jangan khawatir untuk nyumbang itu. Dan kita sudah membuktikan ya bapak-bapak dan ibu, Pak Tris itu bendahara kita. Ya, amanah-amanah itu semua kita laksanakan yang baik. Al-Quran kita wakaf habis semuanya, kita bagikan semuanya selesai. Kemudian apalagi bangunan itu habis semuanya selesai. Ya, dan sudah insya Allah tidak ada masalah, semua jadi. Dan itu bagian dari amal jariah bapak-bapak sekalian plus bapak ibu gitu ya. Ini saya cara-cara ya orang dulu itu sehingga, tapi insya Allah bagaimana kita bisa menghasilkan dana dengan mandiri. Insya Allah Mas, itu usul yang baik sekali. Nanti kita tinggal cari arsitek ya untuk merancang sedemikian rupa, walaupun kecil tapi kelihatan miniatur, ya sebuah miniatur untuk umroh. Mungkin kalau untuk apa namanya, untuk haji agak sulit, tapi tidak apa-apa, itu bisa direkayasa gitu. Jadi insya Allah Pak Haji, nanti kita siapin kalau misalnya kita pasang AC di bawah atau di atas buat ini kita bisa. Atas masih luas sekali itu mau saya pikir dulu mau buat mau kita buat untuk tempat manasik dulunya. Ya, nanti bisa tempat ruangannya AC segala macam. Ruang parkir belakang itu ruang parkir belakang itu. Lah ya itu yang rencana kita akan buat tempat tawaf dan sa'i. Itu lebih memenuhi syarat ya. Karena apa namanya? Apa yang di sana tuh? Sabiha Al-Mabrur sudah punya anunya, ya Pak ya. Sudah punya anunya, sudah punya untuk lempar jumlah. Ka'bah. Nah, saya kira insya Allah ini usul yang baik. Ya monggo, apalagi yang mau diusulkan, insya Allah kita pikir bareng-bareng. Mudah-mudahan tidak apa namanya amanah yang dipikirkan sebagai pengurus, insya Allah terasa lebih baik dan merupakan tadi amal kita yang di sananya nanti bisa bertambah dan seterusnya. Monggo Mas Haji. Jadi jangan lupa besok tanggal berapa kita apa namanya rapat pleno? Tanggal 13 ya, mudah-mudahan bisa datang semua. Saya infokan tentang pembangunan trafik termasuk boleh. Oh, silakan. Monggo. Ini apa satu ngomong-ngomongin kayaknya punya mati nanti malam baru kita bukan posisi nanti malam istighfar ya oke. Info Bapak dan sekalian, karena tugas pengurus untuk membuat rumah tahfidz sudah terlaksana. Pembangunan rumah tahfidz itu uang masuk dari Bapak Ibu 118 sekian juta. 118 sekian juta. Kemudian selesainya rumah tahfidz itu habisnya 207, sekian juta. Uang masuk adalah 218, kemudian keluarnya 207. Tapi kita tidak punya utang, entah dari mana itu saya gitu. Masuknya sekian, kami mengeluarkan uang itu 207 sekian. Ya Bapak Ibu, intinya rumah tahfidz sudah terlaksana, terbangun, sudah baik. Salah dengan Bapak sekalian. Dan kemudian operasional ini ada kepanitiaan sendiri, jadi sudah ada pengurus PPTG sendiri, sehingga sudah di luar tugas kami, kewajiban kami untuk mengelola rumah tahfidz lagi. Nanti operasional sudah diserahkan ke pengurus PPTG yang bendaharanya Pak Nur, ketuanya Pak Dono. Tapi penggunanya tetap Ya. Saya sebagai seksi Sopras, kalau ada apa-apa kekurangan nanti saya yang didahului, nanti saya yang
yang kiprah. Sambatnya juga pada Bapak dan Ibu sekalian. Demikian laporan singkat. Tetapi intinya kita tidak punya hutang dari siapapun. Walaupun masukannya sama pengeluarannya selisih 90 juta. Aman alhamdulillah dari Bapak Allah. Bendarannya sakti kan. Walau alhamdulillah aku juga bingung. Aku bendaharanya katanya yo gitu dia maksudnya apa aku tak boleh nanti bagaimana caranya. Yang penting bahwa bukan uang itu dimakan gitu, oleh bendahara gitu, tapi malah tombok itu lah gitu ya. Ini kebetulan kan kita mabit bersama apa namanya pengurus PPTQ gitu ya. Jadi kita bermanfaat juga untuk diskusi tentang PPTQ. Pak Tres ini pengaruh pengurus juga gitu loh. Cuma kalau ditumpuk-tumpuk bendahara kadang gitu, tak bingung bendahara macam-macam lah. Kebetulan untuk bendaharanya yang PPTQ ini memang kita pisahkan, tapi uang kita itu semua kita lewatnya UPZ Basnas ya, itu perlu dicermati karena ada undang-undang mengenai zakat las itu tidak boleh mengambil uang di masyarakat tanpa ada surat keputusan dari Basnas atau dari pemerintah gitu. Jadi kita itu fokus. Kebetulan ini Pak Nur ini sebagai ketua sebagai bendahara Basnas UPZ kita. Jadi uangnya masuk ke sana. Tapi yang sudah kita laksanakan, umpamanya kita kemarin baksos kumpul uang baksos, setelah terkumpul kasihkan pada bendahara umum. Gitu. Jadi bendaharanya PPTQ ini hanya memegang uang PPTQ. Nanti kita buka lagi, umpamanya kita akan buka beberapa nanti seperti yang lain-lain itu ada beberapa item macam-macam. Orang tinggal milih mau wakaf Al-Quran, mau untuk anak-anak yatim atau anak-anak sekolah atau zakat mal. Makanya kita harus hati-hati, itu harus bisa membedakan atau memisahkan antara zakat mal, ini yang paling penting. Karena zakat mal itu kan wajib hukumnya dan penyaluran itu jelas. Jangan sampai terjebak zakat mal kita gunakan yang untuk di luar 8 asnaf itu yang berbahaya. Nah oleh karena kita harus hati-hati. Kalau nanti kita udah mulai ini udah dekat puasa ini panen por las di mana-mana. Tergantung kecerdikan kita untuk mengamati dan punya teman-teman yang banyak sekali. Jadi nanti kalau kita buka untuk saluran macam-macam, saya berharap bahwa semua anggota IPAI, semua anggota yang nama anggota IPAI itu semua yang sudah haji itu anggota IPAI. 10 ribuan ya Bahar. Kira-kira nanti dimanfaatkan. Nah itu kalau dapat saluran, dapat informasi dari IPAI, tolong disebarke gitu. Bismillah sebarke dan seterusnya. Jadi itu upaya kita untuk mengumpul dana. Dan alhamdulillah selama setahun lebih di kita perhatikan apa Mas Edi? Bulan pertama bulan Juli ya. Juli yang ini ya. Bulan Juli ya. Jadi udah setahun setengah ya. Itu kalau saya hitung-hitung terkumpul udah hampir berapa Pak? Sampai 1 M ya. Apa yang untuk seluruh kumpulan ya baik dari pinjin pon dandani gedung kita tuh persis semua sekarang. Ya. Tuh persis semua. Kira-kira itu. Tapi 1 miliar. 1 tahun setengah. Dari bahkan kita buat kalau kita hitung itu dengan buat makam 2,5 miliar sudah ada dalam waktu yang 1,5 tahun. Jadi kesimpulan saya kalau kita betul-betul ikhlas menoto semua itu Sabtu 16 Oktober pelantikannya. 16 Oktober 2021. Berarti kan baru setahun lebih gitu. Gitu ya Mas ya? Iya. Dengan kita dengan membuat makam segala macam udah 2,5 M kilo. Dan kita masih punya dana abadi untuk itu. Nah, oleh karena itu ternyata golek duit itu mudah asal catatannya yang ngelakoni semua kita ini harus ikhlas kabeh. Ya, insya Allah kalau ikhlas itu datang sendirinya. Saya punya pengalaman takmir masjid belum ada setahun Mas. Pak Medi kita ngetik semua ya Pak Medi itu kan pengurus besar banget ya joron-joron nih. Udah lama PDM. Udah sepuh dulu dia membuat mandat IPAI ranting serahkan pada saya.
bertahun-tahun ini memang nggak tak urusi, tak terurus sampai berjalan lah dengan merangkak-rangkak. Ternyata alhamdulillah sekarang udah luar biasa. Berjalannya Mas itu ranting sumber luar biasa. Nah kemudian saya bangun, nggak punya uang, mau rehab masjid saya. Saya cuma ngumumkan pada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan rehab masjid ini. Cuma saya punya modal 10 juta, tunggu yuk kabeh. Pada nanti dan video 10 juta orang bangun kira-kira 200 juta, gitu ya. Tapi Bismillah, saya yakin bahwa Allah itu akan memberikan bantuan pada kita, asal kita yakin, kita laksanakan dengan baik dan kita tidak bermacam-macam. Ternyata betul. Tidak ada 2 bulan, 1 bulan terkumpul 130 juta, selesai depan semua. Kemudian istirahat, habis uang, minus uang masjid saya itu. Cuma saya nantang pada ketakutan itu semua jamaah. Ini cerita, kenapa bukan karena saya tuh enggak, tapi karena cerita bahwa pengalaman itu ya. Saya bilang sama teman-teman, kalau ke Makis itu spend aku. Minus sampai masjid Surabaya nggak iso apa namanya, nggak bisa beraktivitas dan tidak ada uang, tak tanggung semua. Kalau ke Makis itu Mas Adi. Karena saya yakin dan tanda petik itu ya. Bismillah, tapi dengan Bismillah, insya Allah tak tanggung KB. Walaupun belum pernah nanggung Mbak. Belum pernah nanggung Pak. Tapi tak TKT gitu. Ternyata minus saya mau dandani lagi meneruskan di depan. Ya belum habis cerita meneruskannya itu, tahu-tahu duit sudah minus, ya. Tahu-tahu uang 300 juta masuk rekening masjid saya. 300 juta masuk cash. Gitu bayangin. Dari mana gitu loh. Sekarang selesai bangun, udah kita mulai bangun lagi. Kalau tidak datang saja ke masjid saya, duduk batu, duduk resik gitu. 300 juta gitu. Dari mana? Ternyata tetangga saya itu punya rumah gede, dia kira ke barat masjid itu, gede banget, kayak istana lah dalamnya itu. Dijual laku 43 miliar. 300 juta masukin ini Langsung aja. uang KB 43 M, 300 kecipratan di masjid. Siapa yang ngatur? Ya Allah. Jadi kenapa kita takut? Sampai uang kita habis, kenapa kita takut? Tidak usah. Masjid kita pun habis, kenapa kita takut? Tidak usah. Tapi harus yakin gitu loh kadang-kadang. Kadang-kadang tidak yakin itu membuat kita ini jadi ya tidak berani untuk berbuat gitu. Ya sudah. Ini cerita ya, tapi oleh karena itu saya tetap berani membuat yang diusulkan Pak Agus itu, insya Allah nanti kita bikin bareng-bareng gitu program. Dan nanti sebentar lagi kita akan melaksanakan pleno, kemudian habis itu kita akan melaksanakan rakerda. Insya Allah ini tambahan sedikit ya Mas Adi ya. Insya Allah kita akan mengevaluasi semua program-program yang ada. Dan saya melihat sebagian besar program yang jadi dari organisasi Mas. Organisasi itu semua sudah sudah berjalan, artinya sudah diremajakan semuanya, sudah dilantik semuanya. Ranting-ranting tinggal nanti tergantung dari cabang-cabang. Pak Har sudah melantik semuanya, cabang-cabang Banjarsari. Tinggal Mas Haji itu kurang, yang ini Pak Hani gimana Mas? Ranting. Yang gue di Pak Kus yang melakukan masih jalan sebetulnya. Nah, dengan kekuatan IPHI itu, Bapak-bapak, ini saya ingin menyampaikan lagi bahwa ternyata di atas jadi rebutan. Kita itu Solo tidak terasa ya, tidak terasa. Tapi di desa-desa namanya IPHI itu gengsinya tinggi sekali. Jadi yang namanya Boyolali itu hampir sekian ranting itu punya gedung. Boyolali juga gitu. Di mana Seragen, di Karanganyar, Klaten, Masya Allah luar biasa. Ternyata IPHI itu menurut pihak-pihak orang yang mendekati tahun 2024 potensi untuk digarap. Akhirnya terjadilah muktamar IPHI itu dua muktamar. Ya. Muktamar Surabaya dan muktamar Jakarta. Bayangin, kalau IPHI tidak ada apa-apanya tidak mungkin terjadi. Yang paling aman di dunia ini adalah organisasi Muhammadiyah. Dia Mas Haji, tidak bisa ditaati. NU itu ditaati. Saya udah ngitungnya. Tadi bukan apa-apa aja ya. Saya udah perhitungan. Itu mesti sing jadi kakangnya Menteri Agama. Yang jadi ketua NU. Karena apa? Sebagian besar dari Kemenak itu adalah pengurus atau ketuanya NU di seluruh cabang-cabang. Saya itu ngerti persis. Saya itu yang ngurus pondok saya itu salah satunya adalah ketua cabang NU. Gitu.
Ya cerita kabeh gitu loh. Pasti menang kuwi. Saya benar manfaatkan kekuasaannya dia dengan jadi Kang Masih. Gus Yahya itu Kang Masih. Itulah politik. Nah makanya IPA itu dilirik. Kemudian terjadilah antara, nanti kita pada waktu itu tapi nambah-nambah. Jadi antara dua kepengurusan. Akhirnya mereka untuk berusaha untuk ke pengadilan. Ya, ke pengadilan akhirnya itu udah proses lama, hampir berapa tahun ya? 2 tahun ya. Proses selama 2 tahun akhirnya ada keputusan bahwa yang namanya yang sah diputuskan oleh pengadilan itu adalah Muktamar Jakarta. Nah, IPHI bagaimana? Karena ini organisasi ormas, makanya harus mengikuti yang legal formal yang diputuskan oleh pemerintah. Makanya kita ex-presidenan kota, Jakarta memutuskan untuk mengikuti yang legal formal. Kalau tidak nanti IPHI Solo itu akan jadi 2 pengurusan juga. Kalau kita ngambil yang tidak legal, yang legal mesti mendirikan gitu. Nah makanya secara politik saya cepat kita akan memutuskan untuk mengikuti yang formal gitu. Nah kemudian akhirnya sepakat terjadilah nanti pelantikan yang kedua kali. Gitu loh. Terus saya udah Mas Haji pas di Mekah. Ya mungkin dukungan dia juga gitu ya. Di Mekah saya Pak Tontowi, saya ada Mas Dedi, ada Pak Nasir, siapa lagi 5 ada salah gitu. Itu bagaimana Pak? Apa saya yang ngomongkan, ya wes Pak Jenderal kita ikut aja. Saya bilang saya ini keberatan. Keberatan apa? Mergone mundur lagi 2 tahun. Jadi pengurusan kita ini nambah 2 tahun otomatis gitu. Dianggap itu. Karena nanti semakin berat loh saya. Nanti umur 35 tahunnya umurnya 70. Wah. Alhamdulillah. Tahun 72. Gue tanya gitu. Saya pikir makanya gitu. Oleh karena itu, ini informasi walaupun tidak formal ya, tapi saya ngomong-ngomong ini tidak masalah karena opini kita semua loh. Jadi sebagian besar pengurus juga itu. Nanti akan kita bicarakan pada pleno. Dan nanti kita akan dilantik pada tanggal 14 Januari. Ini yang ketua panitianya Pak Haji untuk seluruh ex-presidenan. Saya sebenarnya dari dulu waktu muktamar musyawarah wilayah Pak. Itu kan saya ditunjuk memang sebagai ex-presidenan. Tapi bagaimana terus saya disepai, saya menangguai sakarmun, dimakaikan beban anak sosialis. Akhirnya yang nyepak saya itu mah dipecat, jadi sekretaris. Tahun balik ke benar ya, wes aku no. Dalam dari cuma cerita-cerita aja. Mudah-mudahan diskusi kita ini sambil menunggu Pak Sabar. Saya nggak tergeli maksudnya yang tadi beliau ya sudah masih jauh Mas. Ini Di depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, makan itu enaknya Lapar. bukan tengklengnya sing enak. Laparnya. Lapar. Jadi kalau lapar itu makan apa saja enak. Itu enak Pak. Makan itu semuanya enak. Tapi enaknya apabila kondisi lapar. Karena ben lapar sih, kemudian bawa mangan sih oke. Makanya saya tidak mau makan ini, mau makan apa namanya? Sedang saya tidak saya makan. Karena nanti lembut tengkleng udah siti Mas. Karena gones di CB. Snack gitu. Ya saya begini malah ngelantur kemana-mana. Sehingga insya Allah Mas usulnya bisa kita perhatikan, kita pertimbangkan, nanti kita rembuk bagaimana yang terbaik. Ya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Pak Agus ini, memang benar Pak. Jadi di sekolah-sekolah Solo itu pada saat liburan semester itu kebanyakan melaksanakan manasik. Kesulitannya adalah tempat. Sudah tempat. Sekolah-sekolah negeri itu sekarang di program manasik. Di samping tempat juga pembimbing Pak. Jadi IPHI itu sebetulnya dibutuhkan oleh sekolah-sekolah untuk membimbing program manasik haji. Jadi seandainya misalnya dari IPHI itu membuat surat resmi kepada organisasi sekolah, misalnya MKKS atau apapun, itu akan ditangkap dengan baik. Dan itu menjadi salah satu promosi juga, Pak, gitu. Nah, kemarin di tahun-tahun kemarin memang kesulitannya kalau di danau hutan itu banyak tumbuhnya
Memang alasannya banyak tubuhnya begitu. Padahal sekolah Solo itu kan banyak, Pak. Jadi hampir sekian puluh bahkan 100 semuanya akan melaksanakan itu. Prospektif berarti. Jadi hemat saya memang perlu begitu ya, perlu tempat. Dan PHI menjadi salah satu lembaga yang sebagai pelaksana mitra sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua, PPTGI punya santri sekarang ini ada 11. Barangkali nanti di tahun depan ini saya mengusulkan selaku petugas apa Pak? Pendidikan dan pembinaan. Barangkali nanti ke depannya itu juga masih membutuhkan. Jadi masih membutuhkan, oleh karena itu ini juga perlu promosi pada Bapak Ibu semuanya agar santri angkatan yang kedua itu mungkin akan lebih bagus lagi karena sudah punya kakak berarti. Ini kan anak barat. Kemudian besok berarti ada adiknya. Nah, adiknya tentunya akan lebih baik karena ada kakaknya. Nah, kebetulan anak-anak ini itu di samping sebagai santri di PPTGI juga ini tercatat sebagai siswa sekolah di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta. Ini sudah resmi di Dapodik Pusat. Sehingga kalau nanti lulus 3 tahun berarti menyandang ijazah SMA. Dengan demikian berarti punya hak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu kedepannya berarti kami tidak hanya sekedar memikirkan santri di PPTGI saja, tapi juga barangkali ada siswa atau santri yang akan melanjutkan kuliah sambil mondok begitu Bapak. Oleh karena itu memang saat ini kita wacananya ke depan itu memang harus memperkuat fondasi kita untuk mengelola anak-anak kita ini. Pada saatnya nanti anak ini di kelas 3 berarti jumlah siswa ini bisa jadi 3 kali lipat lagi, berarti 30. Maka berarti biaya besar, otomatis biaya besar. Belum menanggung saat nanti lulus SMA. Nah, masih ada di situ, bahkan ada yang mungkin kuliah. Bisa jadi ini menjadi salah satu bagian dari tanggungan kita bersama. Begitu. Saya kira demikian. Jadi tetap kita motivasi anak-anak ini. Jadi SMA Muhammadiyah 6 tetap eksis untuk membimbing apapun yang terjadi. Jadi saat ini memang masih guru terbang Pak ya. Jadi masih guru terbang ke PPTGI tiap hari Kamis. Kalau memang memungkinkan nanti waktunya di saat liburan anak-anak ini masih bisa bertambah, kami siap sebetulnya. Dan mohon izin, andikan misalnya SMA 6 membutuhkan saat ada lomba, entah itu lomba tahfidz atau lomba apa, kami juga akan mengambil untuk dilombakan, ditandingkan dengan sekolah lain. Jadi begitu, harus siap gitu ya. Double degree. Harus siap, jadi harus pintar gitu. Iya, jadi harus pintar gitu. Saya kira demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ternyata semakin berkembang. Satu, bisa kita gunakan untuk manasik dapat uang. Ya. Yang kedua, ini program Pak Sabar. Nanti kita tahu ini bagian diklat ya. Nanti berusaha untuk membuat bagaimana sebuah apa namanya, kurikulum apa namanya Pak? Sebuah silabus ya untuk manasik. Ya. Kemarin tuh Bu Umi sendirian SMA 17 200 anak. Kenapa enggak ngomong sama IPHI? Pas saya pas umroh Mas. Nah ini kita buat tim Pak Haji. Ya. Itu kan Masya Allah. Ya. Jadi namanya IPHI itu nanti semakin berkembang dengan tim, ada tim manasik, ada tempat manasik itu kita tawarkan. Tim manasik kita tawarkan. Kalau teman-teman tidak ada umroh, tidak punya tenaga untuk manasik, kita siapin. Ya, kita udah punya bekal yang cukup luar biasa, manasik haji dan seterusnya. Nanti kita buat, itu insya Allah. Itu kita tawarkan masalah nilai itu nanti ada komersil sih enggak ya, tapi perlulah gitu. Tim manasik kita itu untuk praktek saya yakin orang 20 aja siap gitu. Kalau mau nginep kita siap, yang nilai berapa kita siap lah ini.
ini membuat lahan juga untuk kita. Kalau kita ini bisa berkembang, insya Allah akan sampai ke sana. Itu matur nuwun, Pak. Diingatkan kembali, itu dulu ada programnya, Pak. Dia kembali. Ya, yang terakhir tadi untuk anak-anak ini ya, catatan ya. Anak-anak. Mau sing keset-keset, mau sopo mau, ya. Yang males-males mau siapa gitu. Jangan ya. Kan saya udah bilang tadi, tahun 2023 ada tahun tahun prestasi anak-anak. Iya. Kalian kalau 1 tahun bisa hafal 30 juz, tak naikkan umroh. Tak bagatkan umroh setahun, hafal 30 juz, bagat umroh. Amin. Saya nanggung, insya Allah. Allah yang Amin. beri rezeki nanti. Berani nggak? Setahun hafal 30 juz, Berani ini. umroh. Gitu. Berani. Ya, insya Allah semangat ini ya. Nanti 2 sampai hari mungkin insya Allah. Oke, gitu lah ya. Misalnya motivasi anak-anak. Jangan malas-malas, jangan malam-malam keluar kemana-mana. Besok ngantuk sholat subuhnya tidak bangun. Saya tadi sudah bilang, Pak, ini biar ngerti semua. Ini pengurus semua ini. Kalau ngerti saya bilang nanti kalau yang malas kita sediakan air 1 ember. Kalau nggak mau siram 1 ember. Mika udah mau tadi. Mau ya? Mau. Mau. Kirim siram 1 ember. Suruh jemur. Kasurnya harus dia jemur. Jadi kalau kita lemah-lemah tidak akan jadi kok. Milih generasi yang lemah lembut yang ini aja kalian udah termasuk luar biasa dibawa ke sini. Ya. Udah luar biasa bawa ke sini. Makanya supaya kita kasih informasi supaya semakin semangat gitu. Ya. Bismillah ya. Tahun 2023 tahun prestasi hafal 1 tahun 30 juz umrah. Bismillah ya. Amin. Insyaallah doakan semuanya. Mudah-mudahan kita akan berkembang. Mudah-mudahan kita akan datang akan kembali. Alhamdulillah Pak Sabar, alhamdulillah ya Allah. Saya tidak tegel meninggalkan Pak Sabar untuk makan duluan. Alhamdulillah, masya Allah. Untung saya sabar. Ya, nggak makan di jalan itu Oh loh. iya. Jangan, jalan udah siap. Oke, ini kita sudah selesai Pak. Jadi season 2. Pak Elio bisa datang. Jadi kita sudah selesai 2 sesi. Kemudian anak-anak juga sudah kita tantang dan kita yo 2023 tahun prestasi untuk anak-anak santri PPTQ IPHI. Setahun hafal Quran naik berangkat umroh gitu. Setahun hafal 30 juz Umrah. umroh. Ya insyaallah. Ya monggo Pak Sabar. Sekedar 1-2 patah kata. Nanti hasilnya Bapak hasil diskusi. Wah, nanti sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada seorang menteri agama itu berkunjung ke panti asuhan Hafidhul Quran. Kemudian kiainya itu dengan bangga memperkenalkan santrinya. Santri ini datang di sini umur 8 tahun. Setelah 2 tahun dia hafal 30 juz. Menterinya gede-gede. 2 tahun lagi bisa hafal berapa juz lagi? Menterinya lupa kalau juznya hanya 30. Lalu terutama Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, adik-adik santri yang berbahagia, puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang, malam dan sampai besok kita bisa bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat. Semoga Allah senantiasa menyertai kita, terus senantiasa kita diberikan ridhonya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita, Allah meridhoi dan mengabulkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, satu surprise pada kegiatan ini yang barangkali kalau dilihat dari perencanaannya kurang dari 2 minggu ya Pak, kayaknya spontan begitu, tetapi hasilnya luar biasa. Jadi bisa mengumpulkan sekian ini, apalagi dengan ibu-ibu berkenan bisa memberikan semangat terutama untuk para suaminya gitu. Dan juga yang lain.
mungkin kalau bapak-bapak ini membawa istri semua luar biasa. Ribet. Ini satu paling tidak ini menjadi satu pemanasan. Kalau bulan Maret nanti kita puasa, kita bisa menyelenggarakan kegiatan mabit di PHI, ya, dan kemudian bisa bersama-sama santri, untuk bisa ya sahur bersama, makan bersama, buka bersama, dan nanti kita isi dengan satu isian yang tentu sangat menarik dan berfaedah, terutama bagi adik-adik dan para bapak ibu semuanya. Kelangkaan hafidhul Quran ini barangkali sudah mendapatkan jawaban setidaknya setelah Orde Baru itu lengser. Ya. Zaman dulu di tahun 80-an orang ngaji itu kan takut, Pak. Orang ngaji itu tidak berani, ya. Apalagi terang-terangan kemudian TPA itu kan nggak berani, Pak. Sekarang ini kan di mana-mana timbul satu pondok tahfidzul Quran, di mana-mana muncul, ya. Sehingga kesempurnaan dan keaslian Al-Quran ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Jika dibandingkan dengan yang lain, saya kira ini akan terjamin dan terjaga. Oleh sebab itu, Bapak-bapak, ke depan ini perlu ditingkatkan untuk menjadi satu pesantren yang bisa bertambah dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Saya kira Bapak Ibu semuanya ini mendukung kegiatan kita, dan ke depan nanti para santri tidak saja dari Maluku, mungkin bisa dari jamaah-jamaah sekitar di sini, sehingga mungkin dari sisi tertentu kita akan lebih mudah untuk mengelolanya. Saya kira itu, Pak. Ini sudah pada lapar ini kayaknya, Pak. Ini nggak baik kalau nanti diterus-teruskan begitu, ya. Wajahnya itu sudah wajah lemes linglung gitu. Terutama ibu-ibu. Mohon maaf ibu-ibu. Tadi saya sudah meminta Pak Dono, udah dimulai aja Pak, jangan nunggu saya gitu. Cuma saya udah tegel Pak. Masuk ketuanya tinggal. Saya itu apapun kan tetap sabar Pak. Jadi tidak akan. Terima kasih Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, kita istirahat sebentar untuk makan dan juga bercanda, silaturahmi, ya. Nanti setelah itu kita tentukan untuk mulai khatmil Quran. Nanti sampai darah akan kita data ngajinya juz keberapa. Nanti waktu masuk sudah tahu juznya masing-masing. Semoga sekarang kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.